Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Senin, Pekan Paskah kedua, 28 April 2025. Kita diajak untuk merenungkan bacaan suci untuk memperoleh inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu kemana, dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masih berada dalam masa Paskah, masa di mana gereja mengundang kita untuk merenungkan kekuatan kehidupan baru yang dibawa oleh Kristus yang bangkit. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang percaya, memperbaharui, menguatkan dan menggerakkan mereka untuk menjadi saksi yang hidup. Kita kemudian ingat Nikodemus yang kita jumpai dalam bacaan Injil adalah seorang Farisi yang serius dalam mencari kebenaran. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam, mungkin karena dia takut ataukah dia malu nanti bisa diejek-ejek oleh orang-orang sebangsanya. Dalam pertemuan itu Yesus mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus yang berpikir secara duniawi sulit mengerti. Tetapi Yesus berbicara tentang kelahiran baru dalam roh. Sebuah perubahan dari dalam yang hanya dapat dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Apa artinya bagi kita hari ini? Kita juga dipanggil bukan sekadar menjadi umat biasa, tetapi menjadi umat yang lahir baru, yaitu membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita, mengusir ketakutan, menyalakan semangat pelayanan dan kasih. Seperti angin, Roh Kudus tidak terlihat, tidak bisa kita saksikan, tetapi nyata dalam dampaknya, menggerakkan, menyejukkan, dan membangkitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama untuk hari ini menunjukkan bagaimana para rasul yang baru saja diancam tidak memilih untuk berdiam diri. Mereka justru berkumpul dan berdoa. Dan setelah itu dikatakan bahwa tempat itu berguncang dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi mereka dan hasilnya adalah mereka penuh keberanian. Mereka tetap mewartakan Injil dengan sukacita.
Di dunia yang penuh tekanan dan ketidakpastian ini, doa bersama dan kehadiran Roh Kudus adalah kekuatan gereja yang amat ampuh. Bukan kekuasaan duniawi yang menyelamatkan kita, tetapi keberanian yang lahir dari Roh, yaitu Roh Kudus. Itulah yang mengubah ketakutan menjadi kekuatan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak membuka hati untuk Roh Kudus, meminta agar Roh Kudus membaharui semangat kita yang mungkin mulai padam, menjadi saksi Injil dimanapun kita berada, dalam keluarga, di sekolah, di komunitas. Kita semua mungkin merasa kecil, lemah, takut, tapi ingat bahwa bersama Roh Kudus yang kecil bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang biasa bisa menjadi luar biasa. Dan akhirnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti Engkau menuntun Nikodemus untuk memahami kelahiran baru, tuntunlah kami juga untuk membuka hati kami kepada Roh Kudus. Ubahlah ketakutan kami menjadi keberanian. Ubahlah keletihan kami menjadi semangat baru. Dan buatlah kami menjadi saksi cinta dan damai-Mu di dunia ini. Tiupkanlah Roh-Mu ke dalam hati kami ya Tuhan, agar kami lahir baru setiap hari dalam kasih dan iman kepadamu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.